Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tanti Yona dan Uncle Vi. Yeay, kita saat ini ada di kebun dan suasananya saat ini sejuk dan ini sore hari musim semi. Nah hari ini Uncle Robert mau ngapain aktivitas di kebun? Tanti Yona mau tunjukin keseruan hari ini dan yang pasti ditonton sampai habis karena ada hal yang bisa kita pelajari hari ini dari kebun. So buat pecinta berkebun wajib ditonton sampai akhir. Oke, let's go, let's go, let's go. Jadi Tanti Yona mau aja bebek semua kita lihat update terkini dari kebun Tanti Yona. Let's go, kita lihat mulai dari depan sampai nanti di belakang bagian buah. Jadi Tanti Yona itu kebunnya terdiri dari dua area ya. Area yang depan ini lebih kayak tamannya. Jadi ada kolam, terus ada bunga-bunga gitu. Nah terus di bagian sebelah sana itu lebih ke buah-buah dan sayur-sayur. Oke, kita mulai muter. Let's go, garden tour. This is it, kondisi kebun hari ini. Lihat nih. Dan yang pasti kita udah disambut dengan si bunga-bunga kuning ini. Ini adalah bunga musim semi. Nah nanti ini Tanti Yona akan bawa pulang. Nanti akan kita ambil, potong supaya buat jadi hiasan di rumah. Nah ini juga ada di situ. Ini banyak nih bunga-bunga kuningnya ini. Ini adalah bunga ciri khas musim semi ya Beb. Tuh, nih. Ini bunga ciri khas musim semi. Ini Beb tuh. Nah ini Uncle Robert lagi persiapan, dia mau melakukan pengecetan untuk batang-batang pohon yang besar. Nah nanti Tanti Yona jelasin dan proses pembuatan paintingnya atau campuran catnya itu apa. Nanti Tanti Yona jelasin supaya Bebek bisa belajar juga kenapa kalau ke Eropa itu banyak banget yang pohonnya itu, batang-batang pohonnya itu dicat warna putih. Itu ada alasannya dan ada fungsinya. Nih lihat nih Beb. Waduh, wah ini peach Tanti Yona lihat nih. Wow, lihat nih peachnya udah pada berbunga-bunga nih. Nih, jadi biasanya prosesnya kayak gini ya. Nanti ini kan pada mekar nih, pada bersemi semua nih. Nah setelah bersemi gini nanti itu akan ada penyemprotan sekali lagi anti jamur untuk dia persiapan pada saat nanti berbuah. Jadi setelah ini si mekarnya ini rontok nih, si daunnya rontok, kan kemudian tumbuh si bunganya ini rontok, tumbuh nanti si daunnya ini kan Beb nih, daun-daunnya udah mulai ya. Nih. Nah, nanti setelah mereka rontok, nanti tinggal nunggu berikutnya adalah muncul buah-buahnya. Tuh, wah. Lihat nih, aduh suaranya ini bener-bener bikin hati tuh happy loh Beb, suara burung di sini banyak. Ini semua adalah peach jenis nektarin. Jadi pohonnya ini cuman kayak 1 meter, tapi nanti kalau berbuah itu merah merona, lebat banget buahnya, lebat banget. Nih Beb. Ini juga nih. Ini lihat nih. Wah. Kalau ini apel. Ini apel. Nih kayak gini nih, udah mulai muncul semua kan, tuh. Nah ini adalah jenis baru ya. Ini tadinya di sini buah pir, tapi buah pirnya kata Uncle Robert kurang oke kualitasnya, jadi nggak yang tidak sesuai diharapkan, jadi diganti dengan jenis lain. Tanti Yona lupa deh ini apa ya jenisnya ya. Nah ini apel juga nih, ini apel juga, lihat nih, wah apa namanya, langitnya biru ya, cantik. Nah ini mawar tuh. Nah ini juga di situ apa namanya, bunga kuning. Already starting Pi? Hah? Nih Uncle Robert lagi mulai nih bikin campuran. Jadi waternya how many ini Pi? How many liter? Hah? 5 liter. Jadi ini Uncle Robert mau bikin campuran bahan untuk ngecat. Jadi terdiri dari 5 liter water and then kalsiumnya 2 kilo. 2 kilo? Oh kalsiumnya 2 kilo. And then put glue also. Jadi nanti dikasih juga lemnya itu yang meresap
lemnya itu dicampur juga di sini yang meresap air ya, jadi nggak merusak batang pohon. Nah ini tuh lihat nih, angker robot ini. Oh ya, jadi gini alasannya kenapa nanti dicampur dengan lem, supaya itu pada saat nanti ada hujan atau apa dia tidak luntur gitu. Nah ini ada fungsinya ya, nanti Tante Yona jelasin dari fungsinya ini untuk apa. Kalau misalnya jalan-jalan ke Eropa, batang-batang pohon gede kenapa pada dicat-cat warna putih, itu ada fungsinya nih. Tuh lihat angker robot lagi bikin nih campurannya. Nah ini juga ditaruh nih, ini adalah lem yang apa namanya, yang menyerap ini ya air ya, jadi nggak ngerusak batang. Ini 100 gram kata angker robot. Nih kayak gini, nanti diaduk lagi. Itu fungsinya lem yang pasti kan namanya lem ya, berarti merekatkan. Jadi nanti si kalsiumnya itu supaya pada saat dicat di batang itu tidak jadi rontok pada saat nanti ada hujan kayak gitu Beb, jadi nggak cepet rontok, jadi masih awet setahun gitu di dalam batang, setahun lebih, tapi lebih pudar aja warna, cuman masih bisa warna putihnya masih kelihatan. Nah ini kayak gini. Nah untuk selanjutnya kita lihat nanti pada saat angker robot melakukan proses pengecetan, sambil Tante jelasin fungsinya. Nah kayak gitu. Nah kalau ini adalah, nah ini juga bunga-bunga musim semi. Jadi mungkin Bebek yang udah nonton film video Tante Yona yang tentang pada kalap di pasar itu, nah itu rata-rata pada jualan tanaman ini kan, di Beb. Nah tuh, nah itu juga ada si kuning di situ nih, bunga kuning. Nah ini, nah kalau yang ini tulip ya Beb. Ini tulipnya udah mulai muncul nih, daunnya ya muncul dari dalam tanah. Nah, wah ini nih tulipnya nih. Nah kalau ini magnolia Tante Yona nih lihat nih, magnolia nih udah hampir mekar. Nah ini tulipnya nih, ini tulipnya berbagai warna nih. Nih lihat nih, ini tulip tuh, wah. Nah ini tulip semua. Ini juga tulip tuh. Tuh Beb. Nah itu lihat nih. Nih gini kondisi. Nah ini lihat nih situasi di kebun. Tuh. Tuh. Kalau plumnya masih belum tumbuh, belum muncul itu ya, tunasnya ya. Karena plum ini juga panennya dia terakhir kan, paling terakhir banget dia. Oh udah muncul nih, tuh Beb. Nih plumnya udah muncul nih Beb. Nih, tuh jadi Tante Yona juga ada plum yang umur 50 tahun lebih, tuh di situ. Dan warna plumnya kuning. Manis banget kayak buah korma manisnya nih. Nah ini ya Beb, jadi ini bukan tempat tinggal Tante Yona, tapi ini lebih kayak rumah kebun aja. Tuh, greenhouse. Nih situasi. Nih di sini, area sini adalah area buah-buahan, apel, kemudian plum. Wah ini udah muncul nih. Ada queenie, wah ini Beb, walnut nih Beb nih, tuh walnut tuh, queenie, nih queenie over there. Wah queenie-nya juga udah banyak ini loh, muncul daunnya. Nih lihat nih, tuh queenie nih, tuh lihat nih. Lihat nih ini, tuh ya Beb. Wah jadi kalau yang putih ini kata angker robot, yang putih ini peach. Nih ini peach juga deh kalau nggak salah. Tuh. Plum ya, plum. Nih Tante Yona mau nunjukin kita punya plum Jepang.
Jadi ada goji berry juga. Terus kita punya peach donut. Nah ini bagian cherry, lihat nih, beautiful. Nih lihat nih, nih lihat kan masih batangnya ini ada warna putih kan. Ini tahun lalu dicat juga nih. Nah tahun ini karena cuaca bagus kita cat lagi untuk bisa sampai tahun depan. Nih lihat tuh Beb. Nah ini si cherry nih, ini cherry. Wah. Nah ini adalah yang bunga cantik ini adalah plum Jepang. Waduh. Nih. Ini plum Jepangnya udah numbuh. Tuh lihat nih. Wah. Jadi plum Jepang, Bebe pasti penasaran ya. Tandiola juga penasaran sih. Karena ini adalah koleksi baru kita ya. Ini ada 2 ya. Ini plum Jepang juga koleksi baru selain goji berry. Semoga goji berry tahun ini muncul buahnya ya. Jadi kita bisa cobain nih. Terus Tandiona juga punya buah surga atau buah tin, buah ara itu ya. Itu juga ada di situ, ada 2 pohon. Terus donat, peach donut. Nih. Wah, tuh blackcurrant, blueberry, red currant punya ada di situ. Nah, lanjut nih. Nah, ini juga ntar bisa dipetik juga nih. Ntar bisa dipetik nih. Tuh, kita tunggu angker obat nih. Tuh ntar si bunga kuning Tandiona mau ambil Kita ambil buat sebelum pulang ke rumah. Ntar Tandiona mau ambil si bunga-bunganya supaya bisa buat jadi pajangan di rumah. Tuh, udah gitu angker obat itu ya. Saking perfectnya ya. Lihat nih, kita lihat nih. Tandiona mau kasih tahu nih apa yang tadi angker obat ceritain, yang mana ya pohonnya. Tuh. Jadi angker obat tuh sampai mikirin detail. Jadi misalnya ya, bagi kita kan ya udahlah batang pohon biar aja ya. Misalnya dia numbuhnya gimana terserah dia ya. Angker obat sampai memikirkan estetikanya. Jadi katanya, nih lihat nih, kayak gini kan misalnya semua kan pada arah keluar gini kan si batangnya numbuh. Nah nanti kalau batangnya ada yang masuk ke dikit gitu, itu mau diakalin supaya lebih menjulur ke depan, ke sini samping, katanya biar bagus gitu bentuknya. Sedetil itu loh urusannya. Benar-benar di angker obat tuh kalau urusan perkebunan detil. Oh udah mulai nih, already starting ya Pi. Tuh nih, kita lihat yuk. Angker obat udah mulai ngecat. Udah mau mulai nih, lihat nih. Jadi ini udah mulai dicat nih batang-batang. Jadi batang-batang pohonnya ini ya, buah ini dicat tuh, lihat nih. Ini udah mulai dicat tuh. Beb. Jadi Beb, Tandiona ceritain. Jadi si batang ini kenapa dicat? Dan juga batang-batang pohon lain di pinggir jalan di Eropa itu Bebek kalau lihat itu kebanyakan mereka juga cat kayak gini. Itu ternyata punya fungsi. Sebelum dicat itu dikuas gini dulu ya, kayak dikuas gini dibersihin. Nih seperti nih kayak gini dibersihin. Nah setelah dibersihin baru dicat. Jadi fungsinya dicat nih angker obat tadi jelasin ke Tandiona. Jadi kalau kayak gini kan kelihatannya nggak terlalu putih. Nah nanti setelah kering baru putih banget ya. Jadi campurannya tadi adalah kalsium, air dan lem yang menyerap air. Jadi fungsinya adalah kenapa batang-batang ini dicat supaya kalau pada saat nanti musim dingin. Nah musim dingin itu kan kadang juga masih ada matahari ya Beb. Jadi pada saat nanti ada matahari itu kan si pohon ini yang tadinya dingin, cuaca dingin karena winter, terus dengan adanya dicat ini pada saat ada matahari itu sehingga si batang pohonnya ini tidak retak, tidak cracking. Dan juga fungsinya karena pada malam hari kan istilahnya cuaca itu kan dingin gitu kan, tiba-tiba dingin, tiba-tiba nggak dingin. Nah itu kan membuat menjadi lembab ya. Nah fungsinya dengan bagian pohon bawah, batang bawah ini dicat kayak gini supaya melindungi dari kelembapannya itu Beb, sehingga tidak membuat
nggak menimbulkan bakteri juga gitu loh, humidity. Jadi fungsinya si lemnya itu juga sebagai kayak disinfektan gitu, Beb. Fungsinya si lem itu juga berfungsi sebagai disinfektan, bukan cuma sebagai perekat aja, tapi mempunyai fungsi disinfektan juga. Nah, ini jadi kenapa fungsinya itu, jadi selain di musim dingin fungsinya ini si cat ini juga pada saat musim panas. Nah, kalau panas kan otomatis matahari juga banyak banget tuh, ya kan, panas banget. Jadi di Eropa itu kalau misalnya musim panas itu kan 3 bulan juga, itu ekstrim ya, Beb. Itu sangat ekstrim. Sering ada gelombang panas itu yang membuat cuacanya itu panasnya itu sampai di 44 derajat itu pernah. Nah, jadi kalau udah 44 derajat itu atau di atas 40, biasanya kita selalu dapat alarm. Dikasih alarm dan dikasih tahu ini harus melakukan ini, banyak minum bla 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 gitu, Beb. Nah, jadi kalau dengan dicat ini, nih, ini sisa-sisa tahun lalu. Pada saat musim panasnya itu dia juga kalau kepanasan banget jadi tidak cracking juga, jadi nggak retak. Nah, itulah fungsinya kenapa dicat. Nih, lihat nih, Angker Robert bener-bener kalau urusan kebun tuh detail banget deh dia. Step-stepnya sampai penyemprotannya berapa kali tuh sampai semua tuh teratur. Jadi sama prosesnya, dia bersihin dulu. Nih, dibersihin dulu pakai kayak sisir kawat gitu. Nih. Tuh. Setelah itu baru dicat. Ini Beb. Ini bener-bener jadi sekelilingnya dicat nih. Tuh. Nah, nanti juga pohon-pohon yang lain yang di sana juga dicat. Nah, kalau ini anggur. Nah, ini anggurnya ini. Ini Angker Robert udah proses labeling nih kayak gini nih. Nanti Ona liatin lagi pada saat Angker Robert bikin labeling kayak gini ya, Beb nih. Jadi ada prosesnya kayak gini nih. Ini supaya nanti kalau buahnya udah mulai muncul tuh nggak menjuntai, nggak jatuh gitu loh. Jadi kuat tuh. Terus ini Angker Robert udah kasih nama-nama ini jenis-jenis yang baru nih anggurnya. Jadi kita ada 10 jenis anggur baru. 10 jenis tuh. Ini apple ya, apa peach ya? Apa peach donut deh kayaknya di sini ya. Apa di situ ya? Nah, kalau itu apricot. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah masa ini terus gugur nih si bunganya gugur, setelah itu tumbuhlah daun-daunnya ini. Setelah itu prosesnya baru deh buahnya muncul. Nih karena apa? Nah, ini adalah bunga-bunga yang berterbangan ya, rontok nih gara-gara angin kan. Nah, ini dari si plum ini Beb nih. Ini plumnya ini usianya udah tua, puluhan tahun tuh. Nih kayak gini. Tuh. Ini Tante Ona udah keluarin nih si angsa ya nih. Angsanya udah keluarin satu. Flamingo ya. Nah, nextnya nanti baru keluarin lagi kalau udah bener-bener anget. Suara burung luar biasa. Tuh. Wangi. Ini nanti bawa buat jadi dekorasi di rumah. Tuh. Ikut yuk, over there yuk. Ini juga ada yang di sini. Nih. Wangi banget.
lumayan loh kalau di pasar dijualnya 5 lei gitu. Ya lumayan deh nih. Bawa pulang. Apricot. This is peach or apricot? Peach ya? Nih, ini peach. Bener-bener itu deh susah ditebak deh kalau belum ada buahnya ya. Sebabnya kayak sama semua gitu. Nih yang kerobot lanjut lagi. Aduh deh, udah iseng dia. Nih. Duh pokoknya seru deh suara burungnya tuh. Bikin happy. Itu semua orang tuh yang punya kebun tuh lagi kerja, Beb. Oh iya, Tante Yona belum ajak lihat greenhouse ya. Greenhouse gimana nih hari ini dari biji yang kita tanam. Wah, ini next datang Tante Yona mau ambil lagi. Ini disisain dulu aja, jangan semua diambil supaya tetap fresh ya kan. Kita lihat ya di kebun di dalam itu greenhouse. Ini kita melewati tuh, kita lihat nih greenhouse nih dalamnya. Wah, wah, ini kayaknya udah bisa dipanen nih seladanya. Tuh. Wow. Selada kan harvest ya, Pi? Ya. Nanti Tante Yona mau ambil ah. Nih, nanti Yana mau airin dulu. Nanti kita mau siremin dulu. Setelah itu kita mau panen ini ah. Ini mau dipanen ah. Jadi Tante Yona sebelum menyiram, Tante Yona mau panenin dulu ya. Ini selada nih. Tante Yona mau ambil segini dulu aja yang mau dipanen dikit, nanti next ambil lagi. Ini masih muda banget nih, ini bawa pulang. Setelah itu mau siram-siram. Lumayan ini cepet nih, nanti kan kalau panen kan lumayan, jadi hemat kan, nggak usah beli nih Beb. Wah enak banget aromanya kalau habis di sini. Nah itu angker Robert masih lanjut terus. Nah ini udah disiram ya, tuh udah disiram semua, udah seger nih. Nah ini lumayan hemat banget nih Beb, jadi nggak usah beli. Nah ini Tante Yona juga bawa pulang seladanya dikit nih, ini lumayan kalau campuran buat bikin bakmi. Lumayan hemat nih. Oke kita tutup greenhouse-nya. Ups. Oke tutup. Nih kita nanti besok ya Robert balik lagi sendiri.
Nah ini Uncle Robert akan selesain semua itu tuh, yang batang-batang gede itu semua Beb. Ini juga nih, tuh lihat nih. Nanti tuh semua yang batang-batang juga. Nah ini next project ya Pi ya. Nih Uncle Robert juga mau taruh betonnya ini nih supaya nggak goyang ya. Ini buat pematok ini untuk apa? Cagaknya si anggur. Nih, ini aprikot. Akhirnya ya Beb, Uncle Robert udah cat semua nih batang-batangnya nih. Ini kalau udah kering jadi putihnya lebih jelas ya. Nih, tuh. Wow, nih batangnya udah dicat semua. Tuh. Kita lewat sini. Ini udah lumayan hampir matahari terbenam ya Beb. Nah jadi akhir Maret nanti ini akan ganti jamnya, itu berubah lagi, kita beda dengan WIB menjadi 4 jam akhir minggu di bulan Maret. Jadi setahun itu 2 kali perubahan waktu. Nih Beb, nih udah dicat juga tuh. Nih sambil cuci mata lagi nih. Nah itu juga udah semua, lihat nih putihnya udah semakin jelas ya, karena udah kering tuh Beb. Nih nanti kalau udah ada buah kece banget deh. Tuh itu Uncle Robert udah mau selesai nih. Ini semua udah dicat nih Beb. Jadi tinggal 2 batang lagi tuh selesai. Nih, ini udah semua. Kayaknya yang bagian sana kayaknya Uncle Robert enggak deh. Di sana. Yang ini dicat nih karena ini kayak istilahnya lebih muda-muda gitu kan batangnya. Kalau yang di situ itu umurnya pohon itu udah puluhan tahun semua. Nih Beb. Tuh, udah mau selesai. Jadi di sini pokoknya tahun ini bakal banyak panen jenis-jenis baru ya, buah-buahannya ya. Tuh udah pada banyak yang rontok-rontok kan dari bunganya ini. Nih dari bunganya ini rontok tuh. Nah nanti tahun ini bakal banyak jenis buah-buah baru pas panen. Nanti kita lihat ya perubahannya dan pas panennya. Tahun ini panen apa aja nih Beb. Tuh udah terakhir nih kita. Udah habis ini baru pulang deh. Nih itu tinggal 3 lagi nih Beb, tinggal 3 batang lagi selesai. Tuh. Gimana Beb, seru banget ya hari ini jalan-jalan kita di kebun Tante Yona di Romania. Dan tuh lihat ya, Uncle Robert tuh iseng tuh lihat ya. Dan kita hari ini belajar tentang kenapa kebanyakan pohon-pohon di Eropa itu di jalan-jalan yang kita lihat itu di pinggir jalan juga kok pohon-pohon gede itu dicat, itu gunanya apa? So buat bebek yang udah nonton sampai akhir, Tante Yona mau ucapin thank you so much, dan jangan lupa untuk selalu ditunggu di video berikutnya, and don't forget to subscribe, like, and share and comment. Love you all. God bless. Dadah. Dadah. Dadah.